membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait Jumat 1 November 2024 meresmikan pembangunan 250 rumah gratis oleh Agus Dayu Group di Tangerang, Banten sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas, apakah program 3 juta rumah dapat berhasil? Atau euforia jual harapan semata? Bagaimana pembiayaannya? Membangunnya berapa rumah? 250 rumah. Sama isinya Pak ya? Sama isinya. Jadi udah jadi semua Pak ya? Udah jadi. Tipenya berapa? Tipe 36. Tanahnya? 60. Tanah 60, tipenya 36. Mulai, saya nggak tanya mulainya, selesainya kapan Pak? Tahun depan. Ini Pak ya, jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober udah jadi paling lama ya. Program pembangunan 3 juta unit rumah oleh pemerintahan Prabowo Gibran disebut sebagai salah satu solusi mengatasi kekurangan pasokan rumah atau backlog dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Adapun berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2023 menunjukkan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga. Ini berarti jika target 3 juta rumah berarti hanya sepertiga yang diupayakan untuk dipenuhi. Anggota Satuan Tugas atau Satgas Perumahan Boni Minang menyebutkan saat ini Satgas Perumahan yang diketuai adik Presiden Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, menyiapkan 10 rekomendasi program di sektor perumahan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah saat ini tercatat sebagai anggota Satgas Perumahan. Satgas Perumahan ini akan melakukan pendampingan setidaknya 6 bulan ke depan untuk pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program ini diawali dengan pembenahan basis data dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program. Seperti apa model rumah yang dibangun nanti? Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau DPP Apersi, Daniel Jumali berpendapat arahan pemerintah untuk membangun rumah di perdesaan dengan mengadopsi desain dan kearifan lokal dinilai tepat, lebih efisien dan akan memberikan hasil maksimal. Untuk pembangunan 2 juta rumah nantinya akan dilakukan bersama-sama oleh industri berskala UMKM, koperasi, BUMDes, serta kontraktor lokal. Adapun program 1 juta rumah apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota Real Estate Indonesia atau REI di seluruh daerah. Pembangunan rumah nampaknya tidak akan mudah. Satgas akan dibayangi masalah program pembangunan perumahan di Indonesia, mulai dari masalah keterjangkauan harga, lokasi, hingga kualitas bangunan perumahan. Apalagi dari sisi harga, kenaikan harga properti dianggap terlalu tinggi dalam waktu relatif singkat. Adapun terkait pembiayaan program rumah dalam buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah akan mengalokasikan anggaran program rumah bersubsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebesar 18,7 triliun rupiah. Alokasi itu untuk penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR FLPP sebanyak 220.000 unit atau setara alokasi rumah subsidi tahun ini. FLPP diharapkan berkontribusi 2,8% dalam mengatasi kekurangan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Adapun menurut Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain skema tiering suku bunga atau margin KPR FLPP, pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, dan pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi. Bisa juga dengan upaya lain untuk meningkatkan pembiayaan perumahan akan bersumber dari anggaran non-APBN berupa pendanaan campuran dalam program perumahan hijau yang terjangkau. Skema ini diharapkan menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau, pembangunan yang berkelanjutan, serta adaptif terhadap perubahan iklim. Lalu apa syarat agar program 3 juta rumah berhasil? Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Joko Suranto menyebut syarat keberhasilan program diantaranya keberpihakan pemerintah, fungsi koordinasi lintas kementerian yang efektif, penyederhanaan birokrasi, dan dukungan anggaran. Bagaimana sahabat Kompas, optimistis program 3 juta rumah akan berhasil?